Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Sugar Daddy, bagian 10. Lara sudah terbiasa hidup dengan segala kemudahan yang didapatnya dari pria itu. Uang, kekayaan, dan kesenangan yang takkan mungkin dia dapat dari orang lain. Walaupun dia tahu Satria sudah tak menginginkannya, dia memutuskan untuk bertahan. Demi hidupnya, demi apa yang telah dimilikinya selama ini. Satria menjatuhkan punggungnya ke sandaran kursi kerjanya, menatap langit-langit ruangan itu yang terlihat suram. Pulang ke rumah seharusnya membuatnya merasa nyaman dan hangat. Mengistirahatkan tubuh dan pikirannya dari rutinitas harian yang melelahkan. Pergi mengunjungi satu kota ke kota lainnya untuk meninjau usaha keluarganya, mengontrol para pekerja yang selalu siap sedia melaksanakan perintahnya. Namun rumah malah menjadi sumber kekesalannya. Setiap kali dia menginjakkan kakinya di dalam bangunan mewah setinggi 2 lantai tersebut. Ia menatap sosok perempuan yang dulu sangat dikasihinya. Menghadirkan bayangan menyakitkan dalam benaknya, mengingat pengkhianatan itu. Diraihnya amplop besar berwarna coklat di atas meja kerjanya, melihat lagi isinya seperti yang dilakukannya semalam. Lagi, perempuan itu melakukannya lagi, entah untuk yang keberapa kali. Berselingkuh dengan pria yang baru dikenalnya di sebuah bandara di Malaysia, saat Satria tengah bertandang ke Rusia menemui ayahnya. Dan dia yakin kali ini pun begitu. Singapura akan jadi tempat selanjutnya bagi Lara, untuk berpetualang dalam gairah kenikmatan kembali, dengan pria-pria pemburu wanita matang. Pernikahan macam apa ini? Gumamnya seraya melemparkan amplop tersebut, hingga isinya bercecer di lantai. Dia selalu berkhianat, dan aku yang mulai bosan. Apalagi setelah kini aku menemukan Via, yang tak mungkin aku lepaskan lagi. Tapi patua itu takkan mungkin membiarkan aku meninggalkan Lara, gumam Satria dalam kebimbangannya. Satria mengusap wajahnya kasar, mencari cara untuk melepaskan diri dari belenggu ini. Lara menjerit, melempar amplop berisi puluhan foto suaminya, yang sedang bersama seorang perempuan muda. Ya, perempuan, bukan sekretarisnya, karena Satria tidak pernah memasukkan sekretaris perempuan ke dalam jajaran stafnya. Pasti selalu pegawai laki-laki yang dia pilih, sebagai staf terdekat untuk mengurus segala jadwal dan pekerjaannya. Rupanya kini dia sudah mulai berani juga bermain-main. Dari sekian tahun kebersamaan mereka, baru kali ini, seorang Satria berani menggandeng seorang perempuan berjalan di keramaian. Pasti perempuan itu sangat spesial untuk suaminya, sehingga dia punya keberanian semacam itu. Dan lihat, perempuan itu lebih muda darinya, bahkan terlihat seperti keponakannya. Apakah ini yang menyebabkan dia menjadi lebih dingin dari biasanya? Suaminya itu memang sudah seperti itu sejak mereka menikah, tapi tak pernah mengacuhkannya sedikit pun. Satria selalu memperlakukannya dengan baik, layaknya seorang suami kepada istrinya. Satria selalu berusaha memenuhi segala keinginannya, memberikan segala yang dia butuhkan. Tak pernah memandangnya rendah walaupun Satria tahu, dirinya bukan dari tempat pria itu berasal. Satria menemukannya, ketika Nicholas Senior kena serangan jantung, saat menghadiri rapat penting di sebuah hotel Jakarta. Lara yang waktu itu telah menyelesaikan urusannya dengan klien, yang melakukan pertolongan pertama di lift saat ayahnya itu pingsan. Karena rasa syukur dan hutang budi yang mendalam, Nicholas meminta putra satu-satunya itu untuk menikahi Lara, sebagai rasa terima kasihnya. Yang tanpa bisa ditolak oleh Satria, mengingat jasa besar dari perempuan itu yang telah menyelamatkan ayahnya. Lara mendesah frustasi. Kalau sudah begini, dia pasti akan sulit untuk kembali merayu Satria, untuk memperbaiki hubungan mereka yang memang sudah kacau sejak beberapa tahun ini. Kacau karena dirinya yang goyah, berani bermain api di belakang suaminya. Mencari kesenangan dari pria-pria yang ditemuinya di tempat liburan, yang sering dia kunjungi untuk melepas penat. Dia bosan, karena hidupnya yang beberapa tahun ini terasa monoton. Hidup bergelimang harta tak mampu membuatnya selalu bahagia. Kadang Lara merasa kesepian, karena sering ditinggal pergi oleh suaminya, yang memiliki usaha di mana-mana. Apalagi setelah Satria diserahi tanggung jawab penuh oleh ayahnya. Untuk memegang semua perusahaan yang dimiliki keluarganya, pria itu terasa semakin menjauh. Tak ada lagi kebersamaan yang pernah dibangun antara mereka berdua. Walaupun pernikahan ini bukan atas dasar cinta dari keduanya, tapi setidaknya dulu Satria selalu berusaha menjadi suami yang baik.
menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Tapi semuanya berubah saat Satria telah memegang kendali penuh atas perusahaan ayahnya. Pria itu jadi jarang di rumah. Lebih banyak menghabiskan waktunya di luar kota, menyelesaikan pekerjaannya. Yang lama-kelamaan hal itu membuat Lara akhirnya tak tahan. Jiwanya yang memang sudah menjadi petualang di awal, membuatnya mencari kesenangan di luar. Dan dari sinilah semuanya bermuara. Suaminya semakin menjauh, ketika berbagai skandal perselingkuhan akhirnya terkuak. Meminta berpisah tidak mungkin, karena hidupnya sangat tergantung kepada Satria. Terlebih lagi, Nicholas Senior selalu menentang niat Satria untuk berpisah darinya, membuat posisinya masih aman. Tapi dia tak rela mengetahui suaminya telah menemukan pelarian. Lara takut posisinya akan segera tergeser. Dia menyadari, banyak alasan kuat bagi Satria, untuk segera mendepaknya dari kehidupan pria itu. Dan itu tak boleh terjadi. Dirinya harus segera berhenti bertualang, dan segera menyelamatkan pernikahannya, bagaimanapun caranya akan dia lakukan. Satria memejamkan matanya, memijit pelan pangkal hidungnya. Rasa lelah yang teramat sangat menderanya. Pekerjaannya begitu banyak hari ini. Setelah meninjau lokasi tambang minyak baru di sebuah pelosok, dia harus segera terbang kembali ke Jakarta. Menyelesaikan tanda tangan dokumen penting, demi melancarkan segala urusan perizinan untuk setiap proyek pembangunan, yang akan segera dikerjakan bawahannya. Dia bukan orang yang senang berpangku tangan. Bahkan untuk meninjau lokasi pun sering dia lakukan sendiri. Walaupun memiliki banyak staf, yang pastinya bersedia melakukan hal itu untuknya, tapi Satria lebih senang melakukannya sendiri agar lebih meyakinkan dirinya. "Jadwal saya sore ini apa?" tanya Satria kepada sekretarisnya, Arfan. "Sore ini jadwal Bapak kosong. Bapak bisa istirahat untuk bersiap-siap meeting besok pagi di Hotel Marriott, Pak. Ada kolega dari Dubai untuk proyek tambang minyak kita yang baru," jawab Arfan dengan jelas. "Oke, kalau begitu saya mau pulang," ucapnya seraya bangkit dari kursi kebesarannya, melangkahkan kaki panjangnya keluar ruangan. Arfan mengangguk, dengan segera dia menelpon sopir pribadi bosnya untuk segera bersiap. Mobil Alphard hitam milik Satria sudah terparkir, tepat saat pria itu sampai di depan pintu masuk. Tanpa banyak bicara, Satria langsung masuk dan duduk di kursi penumpang. Dia menyandarkan punggung lebarnya ke sandaran kursi. "Kita ke Bandung, Pak Amir," perintahnya kepada sang sopir, yang langsung dibalas anggukan tanda mengerti. Sesaat kemudian pria itu merogoh ponsel di saku jasnya, mencari nomor dan menekan tombol berwarna hijau. Setelah beberapa detik telepon tersambung. "Halo?" Suara yang amat dirindukannya terdengar dari seberang sana. "Bersiaplah, saya sore ini sedang jalan ke Bandung," ujar Satria di telepon. "Iya, Pih," jawab dari seberang lagi. "Sofia?" katanya, tiba-tiba detak jantungnya terasa tak beraturan. "Iya. Saya kangen," katanya. Hening. "Sofia?" panggilnya. "Iya, Pih. Saya kangen," katanya lagi. "Via juga kangen, Papi." Jawaban dari seberang, yang tampaknya merupakan jawaban yang ingin didengar Satria. Terlihat dari senyum yang baru saja terbit di sudut bibirnya. "Sampai ketemu di hotel," ucapnya lalu mengakhiri panggilan. Perjalanan dari Jakarta ke Bandung memakan waktu kurang lebih 2 jam. Kebetulan setelah keluar dari tol, jalanan kota tidak terlalu macet pada hampir malam itu. Mobil hitam milik Satria segera meluncur ke hotel, yang biasa tempat pria itu menghabiskan waktunya bersama Sofia. "Kamu di mana?" Satria segera menelpon Sofia, sesaat setelah dirinya tiba di suite room miliknya. "Ini udah keluar lift," jawab perempuan itu yang agak tergesa, terdengar dari suara napasnya yang terengah-engah. "Jangan lari-lari, Sofia." Satria dengan nada khawatir. Terdengar kekahan dari seberang sana, kemudian telepon diakhiri. 2 menit kemudian, terdengar pintu terbuka dari luar. Terlihat kepala Sofia menyembul dari balik pintu, meneliti ruangan itu. Senyumnya tersungging manakala menemukan sosok menjulang tinggi itu, yang tengah berdiri tegap di dekat jendela besar yang belum ditutup tirai. Satria membalikkan badan. Dan balas tersenyum ketika menemukan wajah cantik, yang 2 minggu ini berputar-putar di kepalanya. Pria itu merentangkan tangannya. Sofia setengah berlari,
menghambur ke pelukan pria yang juga 2 minggu ini dirindukannya. Rindu? Ah, hal konyol apalagi ini? Rindu katanya. Rindu uangnya? Atau rindu orangnya? Atau rindu kenikmatannya? Dia tak mampu membedakannya. Karena rasanya sama saja. Sofia membutuhkan uang dari pria itu, tapi juga sangat merindukan sosoknya yang selalu membuatnya puas dan nyaman ketika bersama dia. Terserahlah apa namanya. Yang pasti, saat ini dirinya telah menikmati pelukan hangat sang papi. Ia menghirup dalam-dalam aroma tubuh pria itu yang sangat disukainya. Yang sudah menjadi semacam aromaterapi bagi tubuh dan otaknya yang lelah, karena pekerjaan menguras tenaga di gym. Kamu sehat? Selalu kata itu yang keluar pertama kali. Sofia mendongak, kemudian mengangguk sambil tersenyum. Sehat. Papi sendiri gimana? Saya sehat, berkat doa kamu saya selalu sehat. Jawabnya, kembali menenggelamkan wajah tirus itu di dada bidangnya. Sofia menggerak-gerakkan kepalanya di dada Satria. Seperti anak kucing yang sedang bermanja pada tuannya, membuat pria itu tergelak. Kamu sepertinya harus menelpon orang tua kamu, kalau malam ini ada kerjaan lembur, ujar Satria menyeringai. Udah, ucap Sofia yang masih menyuruhkan wajahnya di dada bidang Satria. Oh ya? Pria itu terkekeh, meraup wajah yang dari tadi terbenam di dadanya. Sofia mengangguk dengan wajah yang merona tersipu. Gadis pintar. Pujinya, yang kemudian mendaratkan ciuman lembut di bibir tipis Sofia, membuat kedua pipi perempuan itu semakin merona. Perempuan itu bangkit, menghampiri Satria yang masih berdiri di pinggir ranjang. Ia mendekatkan tubuh polosnya kepada Satria, yang langsung disambut pria itu dengan tergesa. Meraup wajah tirus itu, segera memagut bibir sensual yang selalu menggodanya. Manis, rasanya sungguh manis. Satria bahkan memagutnya dengan kuat, seperti baru pertama kali merasakannya. Sebelah tangannya menekan tengkuk Sofia, membuat ciuman mereka semakin dalam. Sementara sebelah tangannya lagi merayap di punggung perempuan itu, mengusap dan mengelusnya dengan lembut. Namun mampu membuat si pemilik tubuh semampai itu menegang, seperti sedang dialiri sengatan listrik bertegangan tinggi. Secara refleks kedua tangan Sofia bertumpu pada pinggang Satria, membuat tubuh mereka semakin merapat. Hawa panas dari tubuh pria itu langsung menguar, menjalari segala yang menyentuhnya. Apalagi ketika Sofia merasakan sesuatu yang keras menempel di perutnya. Tangannya menelusup mencari benda itu, dan dia menemukannya. Sejenak Sofia menahan napasnya, ketika dia merasakan benda di genggamannya, tongkat untuk mendaki. Otaknya memindai dengan seksama, namun kemudian perempuan itu tersenyum ketika pikiran liar melintas di benaknya. Ah! Via, saya. Mau sekarang? Ucap Satria dengan suara parau, menatap wajah Sofia yang semakin memerah. Sofia mengangguk pelan, ia segera mempersiapkan dirinya untuk segera mendaki. Perempuan itu menahan napasnya, ketika sesuatu menerobos di stasiun pusat, membuatnya merasa penuh dan sesak bles. Papi! Pekiknya, ketika Satria berhasil mendaki. Kedua tangannya mencengkeram keras bahu lebar Satria. Dadanya naik turun, napasnya memburu. Satria bergerak dengan perlahan, melangkah mulai mendaki membawa Sofia ke puncak kenikmatan. Satria melepaskan pelukannya dari pinggang Sofia, meraih kedua tangan lunglai perempuan itu hingga melingkar di pundaknya. Pria itu mendongakkan wajahnya, menatap wajah polos Sofia yang tak bermakeap, dengan rambut hitamnya yang agak berantakan. Bisakah saya memiliki kamu sendirian? Ucapnya, suara baritonnya mengalun lembut, mata elangnya menatap sayu. Papi? Saya ingin memiliki kamu sendirian, Sofia, ucapnya lagi. Sofia menatap lekat ke dalam mata tajam, yang kini memandangnya dengan tatapan yang, entah apa maknanya. Lembut, penuh cinta, penuh harap, atau menginginkannya? Saya tidak mau berbagi dengan orang lain. Pikiran saya kacau, kalau mengingat kamu sering menerima pekerjaan seperti ini dengan laki-laki selain saya. Kembali, Satria merapatkan wajahnya di dada Sofia, yang dia membeku mencerna kata-kata dari pria 40 tahun itu. Sesaat kemudian, pria itu melepaskan kedua tangannya dari pinggang ramping Sofia. Ia bergerak ke samping, tanpa menurunkan Sofia yang terduduk membeku di pangkuannya. Meraih sesuatu di atas nakas,
seperti selembar kertas. Oh tidak, 2 lembar kertas kini ada dalam genggaman Satria. Ini surat kontrak kita, memperlihatkannya kepada Sofia. Ini punya kamu, dan satu lagi, membuka kertas lainnya, punya saya, kemudian... Sreet. Satria merobek 2 kertas kontrak tersebut. Membuat Sofia terhenyak, membulatkan kedua bola matanya. Papi? Perempuan itu terpekik menatap nanar 2 kertas kontrak, yang tengah dirobek Satria hingga menjadi serpihan-serpihan kecil, yang kemudian dilemparkannya ke sembarang arah hingga berserakan di lantai. Saya tidak menerima penolakan. Saya ingin memiliki kamu sendirian, Sofia. Ucapnya lagi. Tapi... Sofia hendak protes. Kenapa? Kamu tidak mau? Raut wajah Satria berubah, matanya menatap tajam membuat Sofia merinding ketakutan. Bukan begitu, Pi. Sofia menggeleng pelan. Lantas? Kontrak Via masih sisa 1 tahun lagi, jelasnya. Berapa orang? Satria menyelidik, walaupun sebenarnya dia sudah mengetahui perihal kontrak yang mengikat Via-nya tersebut. T3, Pi. Jawab Sofia, terbata. Takut dengan reaksi yang akan ditimbulkan dari jawabannya. Satria menghela napasnya pelan, kedua tangannya kembali melingkar di pinggang Sofia. Saya akan urus semuanya, yang penting kamu jawab iya. Tapi ini nggak segampang itu, Pi. Apanya? Memutuskan kontrak nggak segampang itu, apalagi kalau Via yang memutuskan, Via bisa dituntut ke jalur hukum. Satria terkekeh melepaskan pelukannya, kemudian kembali menyandarkan punggung kokohnya di kepala ranjang. Melipat kedua tangannya di belakang kepala. Kalau pihak pengontrak seperti Papi, bisa dengan mudah memutuskan secara sepihak. Kalau pihak yang dikontrak seperti Via, nggak mungkin bisa, Pi. Bersambung.